Nggak apa kalau Sama-sama direkam. Pak Sahida. Silakan Pak Sultan Haji dipimpin. Cukup Pak Sahida. Sudah tembus. J. Kita nunggu yang lain, Pak Hamid. Kita langsung dimulai. Kita tunggu sampai pukul 10 lebih 10. 10 lebih 10. Baik, masih ada waktu 7 menit yang belum bergabung. Barangkali bisa diingatkan. 10-10 Pak Sultan. Nomor togel Pak Sultan. Oke. Nggak nutut bahasanya Pak Sahida. Apa togel itu Pak Sultan? Tuh Haji Sultan tuh dia bagus dia menjelaskan. Ya itu Pak Sultan itu yang paham Pak. Saya juga nggak paham begitu-begitu nggak paham. Apa ya? Khawatir khawatir bias kalau bukan yang mengucapkan. Pak Sahida sehat ya. Mungkin Alhamdulillah meskipun kalah Pak paslonnya Pak. oh iya sama Pak. Darus menang Pak. Sultan Yang banyak bahagia itu Pak Nur Hamid menang anu paslonnya. Aku senol Arako Pak. Oh, dapat banyak ya. Pak Sahida. Sepertinya Pak Sultan pagi ini sedang sarapan pisang. Jadi ngoceh ya. Jadi banyak omong pagi-pagi ini. Banyak omong, banyak bertanya. Biasa. Sepertinya itu faktor sering nagih ISO, Pak. Faktor Iya, tackle Pak Hamid kemarin Pak Sahida. saya Muhammad. Orang sudah nyetor kok malah nggak kelihatan Pak Nur Hamid. Aduh, sudah setor Pak. Ada, udah tua Pak Nur Hamid. Sesi saling sapa Bu Aisyah agar sehat selalu dan bahagia. Oh ya, semangatnya biar ini Pak, karena mau mulai perkuliahan ini Pak. Nah, itu dia. Iya, dah kapan itu Bu? Coba Pak Cus gantian ngomongnya Pak. Baik, baik, baik kakak. Pertama. Akan sepi Pak Sultan. Harusnya kan ngomong Pak Sultan. Pak Nur Hamid Kok? sehat ya. Pak Nur Hamid sehat. Alhamdulillah sehat. Tekelan kemarin masih aman-aman aja. Pantesan Kan Pak Pak Abdullah meringis itu Pak. udah Pak Chef itu yang kena kemarin. Iya. Pak Chef nggak apa-apa. Jadi Pak Sahida yang minggu depan turun katanya. Turun Kira apa saya Pak cuma Sultan? Masih lama Ya, 2029 Pak Sultan. itu ya. Selasa Pak turun gunung Pak. Oh, iya, iya rasain Pak Musafi ini sama Pak Sultan. Kok banyak omong sama pagi ini. Itu mungkin karena sebagai tim ses ini dapat banyak mungkin. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. semenjak saya lama duduk sama Pak Cus Pak Sahida. Jadi Kapan? jadi begini. Kapan kita duduk, kita musuhan kok. Kok bisa duduk bareng itu kan aneh. Kita bermusuhan. Bahkan kemarin aja nggak kenal kan sama yang saya. Siapa sama saya? Itu. Belum ya. Oh iya, sebentar Pak Nur Hamid. Bisa nggak e-learning itu sekaligus ngecek kehadiran? Jadi ketika saya datang cek log jam 8 langsung bisa dicek di e-learning. Kadang saya lupa masalahnya, Pak. Jadi persentase kehadiran bulan kemarin itu sangat buruk saya. Padahal saya masuk, Pak. 3 kali tidak masuk karena sakit, Pak. Gimana, Pak? Bisa, Pak ya? cek log, Pak ya.
Iya. Kalau cek log itu nanti izin ke kepegawaian. Kalau ditanya bisa apa sih yang nggak bisa buat Pak Saida? Bisa semua Alhamdulillah. pokoknya. Cuma nanti dulu kalau yang Yang itu. saya suka. Mantap. Berarti ke saya aja banyak nggak bisanya, Pak. Pak, ini bisa nggak bisa? Saya belum bertanya aja Pak Saida. Anu Rami nggak bisa Pak Jus. Langsung begitu. Belum bertanya. Udah tahu bahwa akan bertanya. Soalnya Jawabannya nanti, oh nggak bisa. saya sudah tahu Pak Cus itu sudah bisa sendiri di sini. Beda sama Pak Saida. Enter aja ditujukan tadi. Iya. Saya kemarin keliru SMPI dengan CPT itu. Ada. Jadi gimana ini? Satu potong 8 menit loh ke saya. Tolong dihargai waktu kami juga banyak terpotong di sini loh Pak Nur Hamid. Jangan mengikuti Pak Sultan. Karena si Sultan itu kan gimana gitu. Ya, Bentar, Pak. 1 menit lagi mulai, Pak. siap. 1 menit bener ya. Kalau mengikuti Pak Sultan 1 menit itu bisa jadi 5 menit Pak. Jangan meremehkan satu hal yang kecil, Pak ya. Oh, itu tadi paling kena VAR, Pak. Jadi pas tinggal Tolong, Pak 1 menit kena VAR, habis itu jadi panjang waktunya. Oh gitu. Ini kayaknya pengaruh si rekap ini. Mulai saya Hamid. Jadi 10 pas jadi 10 lebih, Pak. Memang si rekap ini bahaya. Itu bisa virusnya nular ke sini, Pak. dari Itu 10 suaranya siapa itu? Kok nggak kelihatan itu? Kok nggak jelas? tahun yang belum buka, matanya dibuka. Coba dipikir dulu Pak Musafi, dipikir ya. Kok kayaknya ingin berbicara Pak Musafi ini. Gimana istilahnya itu jam tuh apa Jan? Kalau jak kabaker ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu sudah menunjukkan jam 10:10 sesuai kesepakatan tadi. Siap, Bu Nur. Dimatikan aja punya Pak Cus itu. Pak Hamid, biar nggak Ya rame. rame itu. Biasa rame meloloh. Tuh, itu. Kan juga ini. Jangan Matiin ini. jangan kasih nguji Pak Direktur, jangan kasih nguji beliau itu. Siapa saya, Pak? Saya kasih dong, Pak. Bukan Pak Sultan. Oh, Pak Sultan, kirain saya. Nggih, bukan. Tolong bos ini yang tidak Sudah mulai ya? berkepentingan di-mute aja ya. Oh, sudah Main menjilat. intimidasi itu. Kok Intimidasi, begitu? ancaman-ancaman gitu. Ada pembelanya sekarang Pak Musafi ya secara hukum. Kita mulai, Bapak Ibu. Baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi materi. Saran nanti akan disampaikan oleh Kepala LPIP, Bapak Nur Hamid PSG. Kita bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Bapak Nur Hamid, dipersilakan. 2, 3, 4, 4. Dia mau ada suara lah.
Nggak kedengeran, Pak Hamid. Pak Hamid, mana? Nggak masuk. Oke, oke. Nah, baru Udah jelas? sangat jelas. Nah, kan Oke, percaya kan? Oke, Memang harus Bismillahirrahmanirrahim. dicoba. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, ini tadi kami sudah izin ke Warek, jadi acaranya kami mulai dulu. Kita belajar on time karena saya alumni Jepang gitu ya. Enggak gitu sih. Jadi kita mengupayakan kegiatan ini on time. Cuma nanti ketika Pak Warek 1 sudah hadir, acaranya kita stop sementara untuk mendengarkan sambutan Warek 1 gitu. Cuma acaranya tetap dimulai. Eh, Jadi begini Bapak Ibu, hari ini agenda kami itu adalah sosialisasi e-learning Unuja. Ada beberapa hal yang mungkin perubahan mulai dari template atau hal yang lain, tetap acuannya dari e-learning sebelumnya. Perubahan yang agak signifikan tentunya itu terkait presensi. Kalau semester sebelumnya untuk presensi kita masih menggunakan kertas seperti itulah. Kita mengupayakan untuk semester ini kami mengupayakan agar presensinya itu full menggunakan e-learning, jadi tidak ada presensi yang menggunakan tanda tangan gitu. Ke depan nanti sebenarnya kami mengupayakan bekerja sama dengan PDSI dan tentunya bagian kepegawaian itu mengupayakan bahwa bukti ajar juga ketika di pelaporan BKD, bukti ajarnya juga langsung sinkron dengan e-learning. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot scan, misalkan ya, scan tanda tangan, maksudnya scan berkas tanda tangan, scan materi perkuliahan, semuanya itu scan tanda tangan, scan jurnal perkuliahan atau nilai itu nggak perlu lepot-lepot lagi upload, tapi sudah sinkron ke sister. Harapannya seperti itu. Cuma kami sedang mengupayakan itu. Jadi harapannya selama ini bukannya enggak pertemuan untuk kali ini sendiri kita akan beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama itu doa untuk perkuliahan. Jadi untuk semester depan, semester ini kita akan memulai bahwa kita nggak bilang kewajiban ya, ada semacam himbauan, saran bagi dosen-dosen saat memulai perkuliahan itu untuk memulai dengan doa yang disediakan. Jadi doa ini kami dapat, kalau saya dapatnya dari Pak Jasri dapatnya dari Yaizuri gitu. Jadi tulisannya juga langsung dari tulisan dari Yaizuri. Harapannya semua dosen nanti ketika memulai perkuliahan nanti menggunakan doa tersebut. Nah, ini sebagai implementasi trilogi dan panca kesadaran pesantren trilogi dan panca kesadaran santri pesantren Universitas Nurul Jadid ke perkuliahan gitu. Jadi sekarang kita mencoba bahwa trilogi dan panca kesadaran pesantren itu tidak hanya sebagai tulisan yang ada di visi misi, tapi kita juga implementasikan itu ke dalam perkuliahan. Dan salah satu bentuknya adalah kita memulai doa yang seragam gitu untuk perkuliahan. Nah, kemudian nanti yang kedua, kami akan membicarakan terkait dengan standar isian e-learning Unuja. Kita sudah siapkan template. Kemudian selanjutnya terkait dengan daftar hadir dengan menggunakan e-learning Unuja. Nah, nanti saya akan demokan itu. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu yang lebih senang mobile, lebih senang bergerak kemana-mana, isinya ngecek filenya, nggak suka pakai laptop misalkan seperti itu, bisa juga menggunakan Moodle di Android. Jadi mengakses e-learningnya, Bapak Ibu bisa akses e-learning itu dari Android. Jadi tidak perlu buka lagi laptop misalkan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa install saja Moodle, nanti kami tunjukkan akses gimana sih cara mengakses Moodle-nya gitu. Terus kami mau menyampaikan bahwa nanti di perkuliahan juga akan ada kuesioner perkuliahan. Untuk memastikan nanti yang isi mahasiswa tentunya ya, untuk memastikan bahwa ada beberapa komponen itu telah dilaksanakan di perkuliahan. Misalkan perkuliahan diawali dengan doa, terus yang kedua itu minimal kata-kata mutiara di ruang. Jadi lah peringatan lah ya. Iya. Pak Rizal bisa di Pak Andi. Pak Edi. bisa di kick aja orangnya. Pak Andrea. Ya.
Mana? Pak Hasan Barun, apa sudah? Hadir. Oke, di-unmute dulu Pak. Terus kemudian untuk RPS sebenarnya template-nya sama seperti yang semester sebelumnya, yang di LPMP sebelumnya. Hanya saja ada sedikit penegasan bahwa di RPS itu ada beberapa penilaian yang perlu dipertegas supaya kita bisa bukan mengklaim, kita bisa semacam kayak mengklaim itulah. Itu tadi menggunakan case method atau PJPL atau yang lain gitu. Nah, kemudian nanti kami akan merekomendasikan satu add-on di Chrome itu untuk rekam layar. Jadi Bapak Ibu yang melakukan perkuliahan secara daring, nanti perkuliahannya bisa menggunakan Google Meet-nya. Google Meet dengan akun Unuja. Google Meet dengan akun Unuja itu apa namanya? Waktunya tidak terbatas gitu. Dan karena untuk Google Meet dengan akun Unuja itu tidak bisa rekam layar, kami akan kami merekomendasikan satu add-on di Google Chrome. Jadi cara pasangnya sangat gampang dan bukanya juga menurut kami cukup gampang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu install lagi. Oke, next. Ini Bapak Ibu untuk doa perkuliahan sendiri. Apa ya, semangat yang diusung tentunya adalah implementasi trilogi dan panca kesadaran santri pesantren Nurul Jadid di perkuliahan. Nah, nanti ada semacam tawasulnya, kemudian doa pembuka sama doa penutupnya. Nah, linknya bisa diakses di sini. Saya akan coba share doanya. Bentar. Saya pindah ini. Oh, nanti kami coba share coba. Oke, coba doa perkuliahan. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang pertama yang ini linknya kami share nanti. Sudah ada di slide. Ini yang pertama itu tawasul yang sama dengan kita gunakan saat tawasul yang digunakan saat istighosa. Mungkin kami tidak menetapkan saklek harus seperti ini. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu kelamaan misalkan tawasulnya sampai baca Fatihah 4 kali, kemudian Bapak Ibu baca sekali tawasulnya dan Fatihahnya sekali juga kami tidak memasukkan itu. Cuma pada prinsipnya saat ini kami menyarankan untuk implementasi doa ini ke perkuliahan. Terus yang kedua untuk doa sendiri, Bapak Ibu bisa dicek ini tulisan beliau. Jadi yang pertama ini doa ini dibaca tiap selesai sholat dan tiap akan belajar. Jadi untuk belajar, yang tawasul nanti dipimpin oleh tawasul nanti itu dosen. Kalau yang ini doa ini dibaca bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi silakan Bapak Ibu baca. Sebenarnya kami apa namanya ya? Tadi mengupayakan ada rekaman suara, cuma yang mendapatkan ijazah langsung belum sempat merekam. Nanti kalau misalkan ada rekaman suara cara bacanya, insya Allah kami bagikan. Ya, untuk doa setelah belajarnya, ini doa yang kedua, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana il akhir. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di perkuliahan. Itu yang pertama. Oke. Selanjutnya saya akan coba share lagi. Pelan-pelan Pak Nur Hamid. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, saya stop share sebentar. Saya ganti bentuk. Recording in progress. Oke, next. Itu untuk doanya. Terus selanjutnya saya akan menyampaikan terkait standar isian e-learning. Ini standarnya dulu, setelah ini kita demo. Terus yang pertama itu untuk daftar hadir itu nanti minimal ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi kami sudah sediakan template-nya. Di template itu Bapak Ibu tinggal cukup mengisi daftar hadirnya, membuatnya. Langkahnya nggak susah, jadi cuma berapa kali step gitu aja. Dan cukup gampang kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala, bisa hubungi kami. Yang kedua ada forum diskusi. Forum diskusi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengisi mengisi ruang diskusi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih pakai Telegram atau chat atau WA ya sebenarnya nggak masalah juga. Cuma kalau saya secara personal waktu perkuliahan kemarin saya menghindari menggunakan itu. Jadi full diskusi itu pakai forum diskusi atau mahasiswa kalau chat ya sudah chatnya di e-learning bisa pakai gitu. Host mungkin itu ya Pak Fadli sudah hadir barangkali bisa di-cut sebentar untuk sambutan beliau. Iya Bu Aisyah. Baik.
Berhubung Bapak Warek sudah hadir, Baik, berhubung Bapak Waras sudah hadir, mohon diperkenankan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Fadli Hidayat. Dipersilakan. Terima kasih Bu Aisyah, Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan fakultas, pasca sarjana, Bapak Direktur, Bapak Dekan yang saya hormati, segenap jajaran pengurus LPIP, Bapak Hamid, Bu Aisyah, dan Bapak Ibu yang lain yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen tetap Universitas Nurul Jadid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pembelajaran berbasis e-learning dengan memanfaatkan aplikasi Moodle yang saat ini sudah beberapa tahun dikembangkan di Universitas Nurul Jadid mulai masa pandemi dan sampai sekarang. Yang kedua kalinya mudah-mudahan rahmat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun akademik 2023-2024 semester genap ini, Universitas Nurul Jadid telah memiliki berbagai macam program-program strategis yang sudah dilakukan pembahasan di tingkat rektorat maupun dekanat dalam rangka bagaimana pembelajaran berbasis hybrid learning atau pembelajaran bauran itu dapat dilaksanakan secara optimal. Karena kita tahu bahwa indikator kinerja utama Kemendikbud yang terbaru yang diterbitkan tahun 2023 mengganti keputusan menteri sebelumnya, dinyatakan bahwa pembelajaran berbasis e-learning dengan penerapan case method dan best project, Pak Hamid ya. Project based learning. Nah, dengan project based learning ini menjadi salah satu penilaian dalam indikator kinerja utama dan peningkatan PT. Dan itu juga menjadi penilaian dalam berbagai macam akreditasi di badan akreditasi manapun, BAN PT, Lamkes, Lamdik, dan lain macam sebagainya. Yang kedua bahwa dosen ini juga didorong, dituntut bagaimana bisa menjadi seorang ahli berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, paruh waktunya digunakan untuk mengembangkan profesionalitasnya di luar kampus. Sehingga tidak mungkin pada saat dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan secara langsung tanpa ada kolaborasi yang dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui laman e-learning. Jadi saya rasa ini adalah waktu yang sangat tepat Bapak Ibu sekalian, bagaimana pembelajaran e-learning ini dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permendikbud. Nah, selama ini penerapan e-learning yang kita laksanakan sesuai dengan hasil evaluasi kami di pimpinan bahwa dosen hanya melaksanakan proses pembelajaran e-learning cukup melakukan upload PDF, slide, dan tugas. Tentu ini tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Jadi saya berharap LPIP mampu melakukan pendampingan, optimalisasi, bagaimana pemenuhan pembelajaran bauran yang sesuai dengan RPS. Jadi Bapak Ibu perlu melihat RPS-nya dulu, sejauh mana pembelajaran berbasis yang mengacu kepada RPS itu mampu menerapkan proses pembelajaran blended learning. Begitu juga pada saat proses evaluasi pembelajaran, bagaimana mahasiswa juga memberikan feedback kepuasan kepada dosen, apakah dosen memberikan pembelajaran dengan basis bauran ini itu dapat dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum di masing-masing prodi. Jadi Bapak Ibu, penerapan e-learning ini tentu tidak lepas dari RPS. Jadi tolong RPS-nya terus dilakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi jika ada perkembangan keilmuan terbaru yang Bapak Ibu temukan dari hasil penelitian, dari hasil pengabdian, atau dari hasil kegiatan-kegiatan ilmiah
di level nasional maupun internasional ini terus dapat memberikan masukan-masukan kontribusi untuk memperbaiki proses pembelajaran di semester-semester yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, Universitas Nurul Jadid juga akan terus melakukan evaluasi ketercapaian pembelajaran, lalu kemudian menggunakan basis e-learning juga. Jadi kehadiran Bapak Ibu untuk mencapai 16 kali pertemuan akan terpantau secara langsung tiap minggu, akan dilaporkan oleh LPIP kepada rektorat atau kepada fakultas untuk ditindaklanjuti. Dan di tahun akademik ini akan ada 1 minggu rentang waktu yang dapat Bapak Ibu gunakan apabila dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu memiliki kendala yang sangat urgen sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini menyangkut hak mahasiswa Bapak Ibu, mereka sudah memberikan kewajibannya, melakukan pembayaran dan macam sebagainya. Tentu kewajiban kita adalah memberikan pendidikan kepada mereka minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu 16 kali pertemuan dan 1 SKS sama dengan 40 menit. Begitu Pak Hamid ya, 40 menit Pak Hamid ya. Yang ditetapkan di UNUJA 40 menit, totalnya 45 jam 1 semester. Ya, 40 menit ini juga sesuai dengan Permendikbud yang baru sepertinya kemarin saya baca. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah mari kita sama-sama terus meningkatkan kualitas kinerja kita, memenuhi kewajiban kita sebagai dosen melalui pemenuhan tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan seluruh upaya dan apa yang Bapak Ibu lakukan, jangan lupa hasil-hasil outputnya itu juga secara rutin diupload di Sister, Sinta, Google Scholar, dan lain macam sebagainya. Ini sebagai salah satu pengakuan rekognisi yang berkontribusi untuk meningkatkan jabatan akademik Bapak Ibu sekalian, sertifikasi dosen Bapak Ibu sekalian, akreditasi program studi, dan akreditasi institusi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya lakukan, yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan sekali lagi bahwa tiap akhir semester akan ada evaluasi, monitoring, dan evaluasi dosen. Jadi Bapak Ibu kalau dipanggil dekan, kalau mendapatkan surat, itu jangan kaget-kaget. Jadi nanti akan ada evaluasi yang kita lakukan dan data-datanya bisa dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya lanjut ya. Terima kasih Bapak Ahmad yang sudah menyampaikan. Semoga kita bisa optimal selama proses perkuliahan selama 1 semester ke depan dan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan depannya. Baik, bisa kita lanjutkan paparan dari Pak Nur Hamid. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk terkait dengan standar isian e-learning yang dilakukan. Jadi yang pertama ada daftar hadir minimal 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kemudian ada forum diskusi berisi ruang untuk diskusi dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada ringkasan perkuliahan. Itu nanti ada file utama yang akan nampak selalu. Minimal itu memuat RPS dan kontrak perkuliahan yang ditetapkan saat kuliah. Ya. Kemudian untuk isi tiap pertemuan itu minimal itu memuat bahan tiap pertemuan dan kuesioner. Jadi nanti tiap pertemuan akan ada kuesioner yang bisa diisi oleh mahasiswa. Jadi dosen memberikan pengajaran ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga bisa memberi feedback berupa pengisian kuesioner tersebut. Kemudian mempelai berdua bisa ada cara. Kemudian yang terakhir nanti ada pranala tatap maya, pranala atau link ya.
link tatap maya dan rekaman, khusus untuk yang dilaksanakan secara daring dan sinkronus. Nah, nanti kami akan merekomendasikan add-on yang Bapak Ibu bisa gunakan agar nanti kalau misalkan menyelenggarakan perkuliahannya dengan secara daring menggunakan Google Meet-nya Unuja ya. Karena kalau Google Meet-nya dengan akun Unuja waktunya tidak terbatas, maksudnya waktunya bisa tidak terbatas, cuma tidak bisa direkam. Rekamnya nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan satu add-on yang bisa digunakan. Nah, ini Bapak Ibu untuk apa namanya template e-learning kita. Jadi di kita nanti itu template e-learningnya sudah memuat minimal itu memuat daftar hadir, forum diskusi sama web konten. Dan ini tersedia di Android. Saya akan tunjukkan, bentar, saya stop share-nya dulu. Sampai masuk ke e-learning. Saya pakai desktop aja. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk e-learning kita. Nah, jadi template yang kita gunakan nanti akan seperti ini. Yang pertama ini ada daftar hadir, kemudian ringkasan, terus yang ini forum diskusi. Bagian 3 yang atas itu selalu nampak. Nah, bagian yang bawah itu untuk masing-masing pertemuan. Jadi untuk pertemuan 1 bahannya seperti ini. Kemudian ada bagian bawah sesi daring. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan sesi daring berarti Bapak Ibu perlu mengisi peranalan ini. Ini bagian yang 3 atas ini akan selalu nampak meskipun Bapak Ibu ke pertemuan yang lain. Jadi seperti ini. Kalau misalkan ke pertemuan 10, tinggal klik saja pertemuan ke-10. Jadi nanti mahasiswa nanti juga tidak perlu scroll terlalu panjang kalau misalkan mencari apa namanya? Mencari pertemuannya kayak gitu. Jadi nanti di-scroll aja. Nah, mulai dari yang pertama untuk daftar hadir, tentunya ini nanti Bapak Ibu masih kosong semuanya. Nah, nanti untuk masing-masing perkuliahan Bapak Ibu bisa persiapkan presensi itu sendiri. Untuk saat ini masih sendiri ya. Nanti di semester depan mungkin kami upayakan sesuai jadwal yang sudah ada. Nah, jadi kalau kita lihat di status set ini nanti yang di defaultnya atau settingan awalnya itu kami buat ada 3. Yang pertama H, I, sama A, absen. Jadi H untuk hadir, kemudian I untuk izin atau sakit, kemudian yang terakhir apa namanya absen. Masing-masing punya poin, jadi yang hadir poinnya 2, kalau izin atau sakit poinnya 1, terus yang terakhir kalau absen poinnya 0. Nah, lalu bagaimana untuk menambah presensi misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal ke bagian add session, misalkan kita ingin menambahkan di sini presensinya, berarti kita mulai dari anggap aja tanggal sekarang ya, 21 Februari 2024. Nah, kita mulainya perkuliahan saat ini, jadi kita anggap ini misalkan pukul 10 sampai 10.30 lah. Sampai ya udah jam 12 saja, sampai jam 12. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa pilih multiple session. Agar nanti presensi ini bisa diulang sampai dengan beberapa kali sesuai tanggal yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu bisa klik di repeat the session as follows, jadi diklik saja. Nah, terus di repeat on, ini mau diulang per hari apa? Gitu. Sekarang hari Rabu, berarti ini diulangnya hari Rabu. Jadi diklik aja di Rabu. Nah, kalau misalkan kuliahnya 2 minggu sekali ya berarti repeat every 2 weeks. Berarti ini karena di Unuja perkuliahannya seminggu sekali, maka ininya pakai 1 weeks. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu isi presensinya mau diisi sampai tanggal berapa. Anggap aja ini kalau misalkan kami sampai 30 Juli misalkan gitu. 30 Juli sampai 2024. Nah, di bagian ini, di bagian student recording, kalau misalkan ini dicentang, berarti nanti mahasiswa bisa mengisi presensi sesuai dengan jadwal. Jadi mahasiswa bisa mengisi sendiri. Tapi kalau misalkan ini centangannya tidak ada, maka nanti yang mengisi harus dosen. Tapi kalau centangnya ada, yang mengisi bisa mahasiswa maupun dosen. Mahasiswa hanya bisa mengisi sesuai dengan jadwal. Untuk saat ini, sementara kita set selalu nampak, cuma mahasiswa bisa mengisinya sesuai jadwal saja. Nah, di sini saya sarankan dibuat yes saja. Nanti kalau misalkan mahasiswa yang nggak ngisi, otomatis dia dihitung tidak hadir semacam itu. Kalau mau dicentang, silakan bagian yang sini. Ke depan sebenarnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan QR Code, cuma untuk saat ini kami tidak menyarankan itu. Jadi kalau settingannya sudah, tinggal diklik saja bagian Add. Nah, nanti otomatis ada presensi
mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-23. Tentunya ini masih 23 karena yang Ramadan masih dihitung masuk gitu. Nah, lalu bagaimana cara menghapusnya? Maka untuk pertemuan yang sifatnya itu libur, anggap aja di Ramadan. Ramadan mulai bulan apa? Saya lupa juga. Anggap aja ini ya, 20 Maret misalkan gitu sampai 10 April misalkan itu libur. Maka dicentang saja bagian yang mau dihapus. Ya, jadi misalkan ini saya mau menghapus 4 pertemuan ini, dicentang saja bagian yang mau dihapus, kemudian di bagian pilih hapus, kemudian klik OK. Tenang saja Bapak Ibu, nanti kita sediakan video tutorialnya. Kalau misalkan ini terlalu cepat, nanti videonya bisa dilihat. Tenang saja, videonya ada nanti tersedia. Kemudian klik lanjut, maka pertemuannya sudah berkurang jadi 19 kali. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja yang libur yang mana kayak gitu ya. Lalu bagaimana mahasiswa ngisi presensi? Tentunya seperti itu ya. Ini misalkan di bagian pertama Rabu 21 Februari 10.30 sampai 12.04 PM. Ini tentunya mahasiswa bisa mengisi. Jadi ini kami tutup, saya coba tutup ya. Saya akan menggunakan salah satu usernya, misalkan gitu. Ini tampilan untuk yang mahasiswa. Terus daftar. Nah, di mahasiswa nanti sudah ada tampilan yang namanya submit. Ini tampilan presensi mahasiswa. Nanti mahasiswa tinggal klik saja submit attendance. Nah, ini sama kayak kalau misalkan di yang pakai kertas sama saja kayak mahasiswa tanda tangan seperti itulah. Jadi submit attendance sudah selesai. Mahasiswa sudah selesai melakukan presensi. Nah, saya lihat lagi, kita bisa lihat lagi tampilan di mana di akun dosennya misalkan ya. Kita cek di bagian presensi tadi. Kalau Bapak Ibu klik yang bagian hijau ini, maka nanti muncul ada keterangan bahwa mahasiswa dengan nama user coba ini sudah melaksanakan, sudah mengisi presensi. Jadi keterangannya sudah hadir. Nah, bagian di sininya itu self-recorded. Jadi berarti ini rekaman ini maksudnya mahasiswa tanda tangan sendiri. Terus kalau yang absen sama yang izin misalkan gitu, atau yang tidak punya akses internet bagaimana? Nah, nanti kita tetap Bapak Ibu bisa isi presensi itu secara manual. Jadi misalkan ini tadi tinggal diklik saja, tinggal diklik misalkan Nur Hamid ini hadir apa tidak, tinggal diklik saja. Kalau memang hadir ya hadir, kalau izin ya tulis saja diizin. Nah, kemudian disimpan. Nanti mungkin muncul pertanyaannya ya, kalau misalkan mahasiswa ngisi di luar banyak yang nggak datang tapi ngisi gimana? Nanti bisa Bapak Ibu cek saja ya sama kayak di presensi pada umumnya ya, daftar hadir pada umumnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja yang hadir itu berapa gitu. Kok kalau misalkan lebih banyak yang tanda tangan, yang ngisi presensi ya berarti ada mahasiswa yang cuma mengakses. Gitu. Udah di save. Nah, lalu ke depan Bapak Ibu kalau misalkan butuh data presensi, tinggal klik saja di ekspor. Nah, bagian ini karena formatnya masih Excel ya, di Excel klik saja OK. Nanti Bapak Ibu bisa download presensinya. Tidak perlu tidak perlu nanti scan. Nanti ini bisa di-download untuk buat laporan BKD. Nah, ke depan juga untuk GCM ketika membutuhkan rekap tanda tangan cukup akses di e-learning kita. Jadi Bapak Ibu udah nggak bisa lagi nggak perlu lagi misalkan GCM-nya nagih-nagih ke dosen, kemudian dosennya habis itu baru nyiapkan gitu, nggak perlu. Jadi GCM-nya langsung akses aja di e-learning sebagai pengawas. Setelah itu muncul kehadirannya berapa gitu. Ini untuk tampilan Excel-nya, jadi nggak perlu lagi download Bapak Ibu. Jadi tenang aja, ini bisa langsung diupload ke Sister. Ini reportnya kalau mau barangkali Bapak Ibu pengen tahu, diklik aja di bagian report yang kelihatan bahwa user ini dia hadir 1 kali, poinnya 2, presentasinya 0. Tapi baru satu sesi. Kalau mau ditampilkan semua bisa diklik di all, ini semua sesinya. Itu untuk presensinya Bapak Ibu. Saya kembali ke mana tadi slide-nya. Oke, saya tampilkan ya. Oke, next itu tadi untuk tutorial sederhananya. Selanjutnya ini Bapak Ibu untuk yang menggunakan Android. Bentar, saya coba akses dulu menggunakan HP. Oh, sepertinya Zoom-nya penuh. Nggak bawa.
Oke. Secara umum Bapak Ibu, apa namanya, host bisa masukkan satu akun saya lagi meskipun kayaknya masih bisa gitu. Hmm? Yang tadi kayaknya terlempar udah. Bentar, ini saya tutup share screen-nya, saya pakai gadget yang lain Bapak Ibu, mohon ditunggu. Oke, sudah tampil lah. Sudah tampil. Ini Bapak Ibu, kalau misalkan berkenan untuk menggunakan model di Android, itu silakan masuk ke apa namanya Play Store atau GitHub bebas. Kalau yang kita masih bicara Android ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai iPhone, iOS ya secara umum ya sama aja, gak jauh beda sih. Nah, klik saja di sini model, model, model. Nah, nanti Bapak Ibu bisa install bagian model yang paling atas ini, model. Nah, kalau di sini terinstall keterangannya. Gambarnya ada huruf M, kemudian ada apa namanya? Ada kayak toga. Nah, itu bisa Bapak Ibu install. Karena ini sudah terinstall, maka kliknya buka. Tapi kalau belum terinstall nanti tentunya tulisannya adalah install. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa masuk di sorry. Bisa buka aplikasi modal tersebut, aplikasi modal. Nah, ini masih loading karena pakai Zoom ya. Oke, sambil nunggu, mungkin Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan username dan password untuk akun modelnya. Jadi Bapak Ibu bisa buka saja sementara ya untuk masuk pertama kali aplikasi dosen Bapak Ibu yang di web adi.unuja.ac.id. Sorry, ini masih loading sepertinya. Atau saya pakai jaringan pribadi aja. Oke. Oke. Oh, terpental ya? Bentar, Bapak. Sepertinya saya terpental dari Zoom. Yang pakai apa? Ya. Bisa masuk. Oh, Zoom-nya 100 batasnya. Oke. Oke. Ya, saya masuk lagi ya. Jadi di akun Bapak Ibu. Bentar. Nur Hamid, gagal masuk pengguna tidak dikenal. Sorry. Oke. Oh, salah password. Nah, kayaknya ada kesalahan apa? Jaringannya rebutan. Bisa. Masih loading. Jadi, baik, saya mati. Tenang Pak Hamid, Masih. setia menanti Pak Hamid. Ya, masih memeriksa. Koleksi password. Koneksi Zoom-nya putus lagi. Waduh, koleksi password Pak Niham. Zoom-nya putus lagi. Saya coba ini ya, pakai jaringan biasa. Oke, sudah masuk. Sekarang saya login Zoom-nya. Jumlah dosennya lebih dari 100, harusnya pakai Zoom yang 500 gitu Pak. Oke, nanti kami evaluasi lagi Pak, kemudian. Nah, ini untuk akun dosen. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di bagian bawah, nah ini harusnya ditutup ya. Di bagian bawah ini ada nama pengguna, kemudian di bawahnya ada kata sandi. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan ini ke akun modelnya. Kita kembali ke akun modelnya. Kita lihat sudah dibuka apa belum. Nah, ini yang sudah login. Saya coba log out. Ini keluar dulu.
Nah, nanti Bapak Ibu ketika masuk Moodle, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat situs. Untuk alamat situs sendiri cukup diklik saja alamat e-learning kita, jadi e-learning.unuja.ac.id. Jadi ini alamat e-learning kita. Kemudian dibuka. Nah, nanti untuk nama pengguna bisa Bapak Ibu ambil dari akun yang ini. AAA ini kita salin. Kemudian buka lagi di sini, ditempel. Nah, di bagian kata sandi bisa Bapak Ibu ambil dari akun yang sini. Mungkin kata sandinya ini masih panjang ya, karena memang dienkripsi oleh PDSI demi keamanan. Udah, nanti tinggal klik masuk. Nah, bahwa ini Bapak Ibu sudah masuk di Moodle, jadi sudah bisa mengakses e-learning Unuja dari HP, dari Android. Kalau misalkan mau chat, Bapak Ibu tinggal manfaatkan fitur chatnya saja, jadi pesan-pesan. Ini saya sering kali menggunakan chat di sini, tapi tidak muncul sepertinya. Nah, jadi kita tidak perlu kita tidak perlu lagi menggunakan laptop untuk melihat file. Tapi kalau untuk mengedit tetap menggunakan laptop gitu. Begitu, semoga cukup jelas untuk yang pakai Android-nya. Nah, saya tutup share screen-nya. Sekalian keluar. Oke. Nah, prinsipnya secara umum fasenya kayak gini lah untuk yang Moodle. Yang pertama Bapak Ibu perlu install Moodle melalui Play Store atau Get Apps. Yang pakai Get Apps biasanya Xiaomi ya. Untuk yang fase 2 Bapak Ibu masukkan situsnya itu e-learning.unuja.ac.id. Kemudian untuk fase ketiganya username dan password itu dapat dilihat di website Bapak Ibu ya. Kok website aplikasi dosen Bapak Ibu yang ad.unuja.ac.id. Terus terakhir untuk yang fase keempatnya tinggal Bapak Ibu sudah tinggal memasukkan password dan username itu tadi, dan setelahnya sudah bisa menggunakan e-learning di Android gitu. Nanti video tutorialnya kami cantumkan di sini, insya Allah kami akan share setelah rapat ini gitu. Setelah pertemuan kali ini, sosialisasi ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk kuesioner perkuliahan, jadi di setiap perkuliahan nanti itu akan ada kuesioner perkuliahan. Ada 5 poin yang yang kami perlu pastikan bahwa ini terpenuhi di perkuliahan. Yang pertama itu penyediaan materi sebelum kelas dimulai. Kemudian yang kedua itu penyampaian tujuan materi yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu tolong waktu menyampaikan materi tujuannya disampaikan. Terus yang ketiga itu kesesuaian materi yang disampaikan dengan yang direncanakan. Jadi karena nanti RPS-nya itu bisa dilihat oleh mahasiswa, harapannya bisa dilihat. Nanti mahasiswa bisa memeriksa pertemuan kali ini itu sesuai nggak dengan yang ada di RPS. Kemudian yang keempat, karena kita mau mengimplementasikan trilogi dan pancakesadaran santri di perkuliahan, maka kita perlu memastikan bahwa pembacaan doa di awal dan di akhir kalimat itu dilakukan. Terus yang terakhir itu informasi baru yang disampaikan oleh dosen. Ini nanti bisa langsung dilihat di e-learning. Jadi di kuesioner ini nanti ada kuesioner yang tiap pertemuan bisa diisi mahasiswa. Jadi pertanyaannya seperti ini. Materi sudah disediakan oleh dosen, kemudian dosen menyampaikan materi yang disesuai, udah. Kemudian terakhir nanti setelah mengikuti perkuliahan ini saya telah belajar dan menemukan pengetahuan atau informasi baru. Nah, pertanyaan kelima ini tujuannya supaya yang disampaikan dosen itu memang informasi baru yang disampaikan ke mahasiswa, bukan sekedar cerita masa lalunya dosen gitu. Kadang-kadang kan ada dosen datang terus cerita gitu. Nah, harapannya seperti itu. Terus next. Nah, untuk RPS sendiri, untuk yang rencana pembelajaran semester, yang pertama itu template yang digunakan bisa di-download di sini. Nanti kami tunjukkan juga template-nya. Sama seperti sebelumnya, cuma ada satu poin yang perlu dipertegas di sini, bahwa berkaitan disclaimer-nya ya, saya bukan seorang ahli RPS, cuma yang kami tunjukkan itu yang bisa kita laporkan ke PDDikti. Jadi untuk evaluasi yang digunakan itu memuat 6 hal ini.
Sarah, itu terdiri dari 6 unit dan tidak boleh keluar dari ini. Yang pertama ada aktivitas partisipatif, kemudian yang kedua hasil proyek, yang ketiga tugas, kemudian yang keempat kuis, yang kelima ujian tengah semester, yang terakhir itu ada ujian akhir semester. Ini tentunya tidak wajib ada semuanya, cuma kumulatifnya kalau presentasi semuanya ketika dijumlahkan itu hasilnya harus 100%, seperti itu saja. Jadi Bapak Ibu yang nanti perkuliahannya menggunakan case method, maka nilai dari aktivitas partisipatifnya itu harus lebih dari atau sama dengan 50%. Jadi nilainya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan hasil proyek, jadi atau project based learning, maka Bapak Ibu nilai di bagian hasil proyek itu harus lebih dari atau sama dengan 50%. Sisanya diambil dari yang lain gitu. Kemudian untuk yang ketiga tugas kuis. Jadi kalau misalkan memang tidak menggunakan case method dan tidak menggunakan PJBL, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tugas, kuis, ujian tengah UTS sama UAS gitu. Nah, terus karena di Permendikbud ya, di Permendikbud yang baru 53 itu ada keterangan tentang modalitas pembelajaran, maka kami mulai karena kita ada waktu 2 tahun untuk adaptasi dengan Permendikbud yang baru. Jadi kami mulai menyampaikan adanya modalitas pembelajaran harus disampaikan secara eksplisit. Jadi yang paling gampang sementara gini aja. Jadi untuk yang modalitas pembelajaran daring gitu, berarti Bapak Ibu perlu mempertegas mau melaksanakan itu secara tatap maya yang mau sinkronus atau asinkronus gitu. Kalau misalkan daring kemudian sinkronus, berarti Bapak Ibu perlu mencantumkan bahwa pelaksanaan perkuliahan itu dilaksanakan menggunakan tatap maya gitu. Tapi kalau misalkan asinkronus maka harus ada instrumen untuk melaksanakan pembelajaran itu secara mandiri gitu. Baik berkelompok maupun sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya ini untuk add-on di Chrome ya. Jadi LPIP menyarankan penggunaan add-on screen recorder yang dapat ditambahkan pada perkembangan web Google Chrome. Jadi add-onnya ini namanya screen recorder. Penggunaannya sangat gampang. Jadi ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, bisa Linux, Windows maupun Macintosh. Terus harganya nggak ada harga ya, jadi gratis, nggak perlu tambahan aplikasi lagi. Terus yang terakhir itu user friendly bagi saya, minimal bagi saya user friendly. Jadi mudah dipasang, sangat mudah dipasang dan digunakan dan tidak perlu tambahan perangkat lunak. Untuk add-onnya sendiri bisa dilihat. Bentar, saya pindahkan bagian ini. Dan ini, kalau di tampilan Chrome saya di bagian sini itu ada screen recorder. Ini screen recorder yang sudah diinstal. Nah, nanti kalau diklik munculnya seperti ini. Salah, sorry. Saya tarik dulu Bapak Ibu. Nah, muncul Bu ya? Muncul. Nah, ini screen recorder. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tinggal mau merekam perkuliahan, tinggal klik saja mau yang only screen atau screen plus kamera atau only kamera. Tinggal only screen, nanti mau pakai suaranya, audionya mau pakai yang mana? Mau mikrofon saja, mau sistem plus mic atau sistem. Jadi kalau mau pakai mikrofon ya mikrofon, sudah sisanya tinggal start recording. Filenya langsung kesimpan di sini. Gitu. Jadi ini tidak perlu kita tidak perlu aplikasi tambahan, cukup di Chrome tambahkan add-onnya saja. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti kesulitan, bisa hubungi LPIP. Kita kembali ke slide-nya. Nah, ini untuk add-on Chrome-nya. Jadi yang kami sarankan itu kami silakan gunakan screen recorder. Jadi sudah buka Google Meet, sekalian screen recording-nya juga dari Chrome. Jadi nggak perlu tambahan lagi. Nah, begitu Bapak Ibu untuk penjelasan sosialisasi secara umumnya ya. Di ini penutupnya Arigatou gozaimasu. Terus kami tutup dengan satu quote yang kami peroleh dari ChatGPT. Jadi pendidikan adalah api yang mempertajam pikiran dan menyulut semangat belajar di setiap jiwa yang disentuh. Saya cari quote yang tidak ada tokohnya, jadi ChatGPT aja yang bilang gitu. Untuk kontak personnya, Bapak Ibu bisa hubungi via Telegram, bisa hubungi saya, Nur Hamid, gitu. Juga atau kalau misalkan yang ibu-ibu bisa hubungi Bu Aisyah, ini akunnya Aisyah_Ispirin. Kemudian kalau misalkan penjelasannya saya nggak terlalu jelas, dengan lebih suka ke Pak Musfi, silakan hubungi Pak Musfi. Atau nanti dibalik, misalkan ibu-ibu suka hubungi Pak Musfi ya silakan. Gitu untuk penjelasannya dari kami. Sisanya saya kembalikan ke moderator. Dari saya tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi paparan dari Kepala LPIP
dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau masih ada unek-unek yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya Bu, mau tanya Bu. Baik, silakan Bapak. Pak Nur Hamid, saya sudah buka aplikasi model, ya, sudah akses ke e-learning Unuja Pak. Tapi kok ini Pak ya, saya ngisi user dan ini kok invalid, kenapa Pak ya? Invalid login, kenapa Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Baik. Langsung dijawab Pak Ahmad. Ya, langsung dijawab aja Bu ya. Nanti lupa. Jadi untuk Pak Saidah, usernya apa sudah mengambil dari e-learning? Ya sudah Pak, memang yang di e-learning udah. Yang bentar saya cek dulu. Jadi yang AAA itu Pak gitu. Oh tidak, saya sudah ganti Pak. Jadi harus AA itu ya? Oh iya, jadi harus yang AA itu Pak. Jadi kalau misalkan saya sharing, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tampilannya, nanti di bawah ini ada info akses model mobile. Ini untuk alamat situsnya, diisi e-learning.unuja.ac.id. Ini untuk iya, nama iya, pengguna iya. sama kata sandinya gitu. Kata sandinya kok sangat banyak itu Pak Nur Iya Hamid? Pak, karena enkripsi Pak, di-encrypt supaya aman gitu. Oh Enkripsi, siap. kriptografi. JJ. Oke, terima Nah, kasih nanti Pak Nur ke Hamid, depan Bu akan kami Aisyah. upayakan itu lebih ringkas. Nanti kami akan koordinasi dengan PDSI. Gimana kata sandinya supaya dosen sendiri yang buat gitu. Gitu. Iya, terima kasih Pak Nur Hamid. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Saya Bu Nur. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan ulasan Pak Nur Hamid ini sama dengan numpak kereta cepat jurusan Jakarta Bandung ini. Jadi enggak. Yang pertama, saya ingin menanyakan apakah bisa e-learning itu menggunakan bahasa ibu ya, bahasa Indonesia. Ya kalau saya paham, tapi kalau Pak Saiful Islam dan Pak Jusnul Muali itu enggak paham bahasa Inggris itu. Ini kasihan. Kemudian ini Pak Nur Hamid saya minta untuk tutorial YouTube ya nanti ya, karena saya yakin tidak semua dosen yang hadir di sini juga paham apa yang dijelaskan tadi. Sehingga kami bisa sedikit demi sedikit memahami dan mempelajari isi daripada model baru yang diterapkan di Unuja ya. Sebenarnya bukan model baru, e-learning itu sudah diterapkan semenjak COVID. Tapi ada hal-hal baru yang perlu penggabungan antara aplikasi e-learning dengan model itu sendiri. Oleh karena itu saya mohon video rekaman terkait dengan tutorialnya. Terima kasih Bu Nur. Baik, bagus. Baik, itu untuk tutorial nanti akan kita share setelah acara ini berakhir. Kemudian barangkali ada tambahan Pak Hamid yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Gus atas Bu Aisyah. Saya menjawab dulu ini Pak Saida, tolong. Oh iya. Oke. Terima kasih, silakan. Mohon maaf loh. Untuk bahasanya sendiri, secara umum di e-learning itu sudah diupayakan pakai bahasa Indonesia. Cuma untuk sub isinya yang sampai sub ke dalam sub konten, kayak misalkan petunjuknya mungkin ada beberapa yang masih bahasa Inggris. Cuma masukannya kami terima, artinya nanti kami akan koordinasi dengan PDSI, termasuk sepertinya bahasanya juga masih bahasa translatean pakai robot gitu. Mungkin ke depan kami bisa melibatkan dosen-dosen seperti Pak Agus untuk mentranslate gitu kan. Tadi yang bisa kan Pak Agus, kalau Pak Saiful nggak bisa. Jadi kami akan hubungi Pak Agus terkait itu. Nah, untuk videonya kami tunjukkan ke di chat itu kami kirim video tutorialnya, bisa dilihat. Nanti akan kami share lagi lah di grup dosen. Kami akan tulis dalam bentuk ringkasan seperti itu. Sepertinya ada yang... Oke, monggo Pak. Jadi Bapak Ibu nanti prodi untuk yang semester ini akan melakukan pemetaan mata kuliah mana yang
akan secara penuh menerapkan pembelajaran blended learning, dan saya berharap ini tidak diasumsikan semua dosen menggunakan e-learning ya. Jadi lihat lagi di RPS-nya. RPS-nya seperti apa. Nanti ini kita lakukan tahapan-tahapan ini. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami bagaimana standar pelaksanaan model blended learning. Jadi maksud saya bukan berarti semuanya harus dituntut online, semuanya melaksanakan secara online. Jadi tetap mengacu kepada RPS. Satu dosen dengan dosen yang lain apabila mengajar satu mata kuliah, itu RPS-nya wajib sama, tidak boleh berbeda. Perkara nanti penyampaian dan teknisnya berbeda, teknik pembelajaran berbeda, silakan. Yang penting tujuan pembelajarannya itu sama sesuai dengan yang ada di RPS. Begitu, mungkin Pak Amin silakan nanti Kak Prodi kemarin sebagaimana kesepakatan hasil dengan dekan-dekan melakukan pemetaan untuk pelaksanaan proses blended learning full. Tapi untuk yang absen ini wajib menggunakan ini Pak Amit ya. Oke, absennya pakai e-learning Pak untuk absen. Oke, terima kasih Pak Amit. Sama-sama. Itu banyak yang tangan itu. Bisa. Ya, mulai tes. Udura, silakan. Udura belum ada? Baik, terima kasih. Bisa. Halo, suara saya apa terdengar? Ya, terdengar Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aisyah dan Pak Nur Hamid atas waktunya. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi sepertinya juga sudah dijawab oleh Pak Warek. Pertanyaan saya itu apa berarti semua dosen itu harus pakai e-learning, baik itu offline ataupun online pembelajaran? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan dosen bisa mulai melihat mata kuliah yang akan disampaikan di semester ini, Pak? Karena saya barusan melihat di e-learning belum ada mata kuliah saya yang ada uji kompetensi keagamaan masih. Kemudian isian di e-learning itu sudah. Kemudian yang nomor 3, kuesioner itu bisa dibuat sendiri atau memang sudah bertemplate dari LPIP, Pak. Kemudian yang keempat, jika mengacu pada standar e-learning, isian e-learning, artinya materi dan segala konten di e-learning itu sudah siap sebelum perkuliahan dimulai. Dan perkuliahan kita sudah Sabtu besok, sekarang kami belum bisa melihat mata kuliah yang akan kami ampu di semester ini. Jadi persiapannya sepertinya harus singkat, padat, nggih. Oke, terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Udura. Pak Hamid mau langsung dijawab? Baik, kalau nanti ada yang kelupaan, sebenarnya ada 2 pertanyaan yang saya catat. Tapi kalau ada 3 nanti tolong diingatkan. Jadi untuk yang bagian semua dosen apakah menggunakan e-learning, jadi semuanya nanti menggunakan Bu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Warek 1. Jadi untuk presensi nanti semuanya full menggunakan e-learning. Jadi mau nggak mau semua dosen pasti menggunakan itu minimal untuk presensi. Nah, itu kedepannya. Untuk yang nanti ditugaskan oleh prodi terkait dengan perkuliahan yang menggunakan blended learning, maka semua kontennya harus termuat di e-learning seperti itu. Jadi semoga itu bisa menjawab. Kemudian untuk kapan bisa melihat mata kuliahnya, saya nggak berani jamin untuk bisa jawab itu. Yang jelas hari ini template ini akan kami serahkan ke PDSI. Nah, untuk itu bisanya kapan, saya belum berani menjawab itu. Cuma kami akan upayakan untuk push apa namanya ya. Kami akan upayakan untuk menanyakan itu atau menegaskan itu ke bagian terkait supaya bisa dilihat paling tidak mungkin Kamis atau minimal Sabtu lah. Paling lambat Sabtu itu bisa dilihat oleh dosen. Kalau misalkan seperti itu, kami akan upayakan terkait itu, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kuesioner Pak Hamid, apa itu sudah template dari LPIP Oh atau ya. boleh? Oh, untuk kuesionernya itu sudah sesuai template-nya, Bu. Jadi template-nya kami sediakan gitu. Itu kuesionernya. Sudah ada. Jadi Bu Doro tidak perlu buat lagi. Nanti tinggal mengingatkan mahasiswa untuk mengisi gitu. Kan dalam rangka pemenuhan beberapa poin yang kami perlukan sebenarnya itu. Jadi karena butuhnya itu di kami, maka yang buat kami gitu. Sementara gitu.
Terima kasih. Baik, Bu Pak. Dora, Terima apakah kasih. sudah terjawab semua? Sudah terjawab, Bu Aisyah. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bapak Rojabi. Ada pertanyaan, Pak? Baik, terima kasih Bu Aisyah. Ini saran saja Bu Aisyah dan Pak Nur Hamid. Selain tadi supaya ada tutorial yang diberikan, berdasarkan pengalaman yang kami lakukan kemarin menggunakan e-learning bersama mahasiswa itu, banyak hal-hal yang karena ini mungkin hal baru ya buat mahasiswa tentunya. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kepada dosen, gitu. Sehingga kemudian alangkah baiknya jika ada hotline yang mahasiswa itu semuanya sudah tahu bahwa ketika ada masalah dengan e-learningnya itu langsung menuju ke siapa, seperti itu, sehingga tidak menyerang ke dosennya, begitu Bu Aisyah. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rojabi. Kita nanti akan koordinasikan jika memang e-learning itu sendiri ada permasalahan, barangkali nanti bisa langsung ke PDSI atau ke LPIP saja, Pak? Baik, ke LPIP ya. Nanti bisa diarahkan ke LPIP jika memang akun mahasiswa itu mengalami kendala. Seperti itu, Pak Rojabi. Khusus untuk yang perkuliahan. Jadi tapi kalau misalkan akunnya nggak bisa masuk itu ke PDSI. Tapi kalau misalkan tidak tahu cara ngisi presensi, kemudian tidak tahu cara buka konten, mungkin ke LPIP itu. Baik. Cukup jelas nih Pak Rojabi? Ya, tapi alangkah baiknya disatukan hotline-nya saja Pak, biar mahasiswa juga tidak bingung. Begitu. Yes. Selanjutnya Ibu Arini Hidayati. Ada pertanyaan atau? Terima kasih atas. Suara saya apa terdengar jelas Ibu? Terdengar Ibu. Gini, pertanyaan saya tentang ini, saya masih bingung tentang sistem evaluasi tadi yang dijelaskan bahwa ada 6 poin di sana. Ada kalau tidak salah ada tugas, UTS, UAS, terus aktivitas partisipatif, terus hasil proyek, dan satu lagi saya lupa. Dan itu ada persentasenya masing-masing. Menurut penjelasan tadi bahwa ketika kita menggunakan project based learning, maka hasil proyeknya itu persentasenya minimal 50%. Sedangkan kalau pakai studi kasus, aktivitas partisipatifnya itu yang minimal 50%. Saya itu biasanya nanti kan untuk input nilai akhir itu sudah ada persentase otomatis dari dari sistem bahwa untuk tugas itu adalah 40%, UAS adalah 40%, dan UTS 20%. Nah, itu saya bingungnya di sana. Nah, apakah nanti akan ada perubahan di sana atau sesuai dengan persentase yang dosen buat begitu, Bu? Terima kasih. Baik. Bagaimana Pak Hamid? Baik Bu Arini, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini nanti bertahap Bu ya. Jadi bertahapnya itu seperti ini. Ke depan, bukan ke depan ya, mulai mungkin di akhir semester kita akan sosialisasikan secara bertahap terkait dengan input nilai. Nah, ke depan Bapak Ibu nanti untuk nilai cukup dilihat, cukup di-input di e-learning. Jadi full semuanya di e-learning dan nggak pakai yang input kemarin. Ke depan mau seperti itu Bu. Nah, misalkan ini di bagian nilai ini nanti Bapak Ibu bisa setting pengaturan. Jadi kita akan bertahap Bu. Nanti kalau memang di pembelajarannya Bu Ari ini menggunakan case method misalkan itu tadi, kita bisa klaim itu ketika presentasi untuk penilaiannya itu lebih dari atau presentasi untuk aktivitas partisipatif itu lebih dari 100 sama dengan 50. Nah, ke depan Bapak Ibu bisa setting sendiri itu di bagian bobot. Cuma nanti kita akan sosialisasi ini bertahap. Sementara Bapak Ibu pengajarannya sesuaikan dengan RPS. Untuk penilaiannya kami akan sosialisasi secara bertahap. Gitu. Yang jelas nanti full inputnya nanti kami sudah koordinasi dengan PDSI. Jadi nanti full input nilai pun itu bisa di e-learning. Nah, untuk sementara yang template kami sediakan penilaiannya tentunya belum dengan komponen penilaian yang diinginkan seperti itu. Cuma nanti Bapak Ibu bisa set pengaturannya
pengaturan di penilaiannya salah. Jadi tinggal tambah komponen saja. Ini kan kalau di sini kita tidak sama sekali tidak memasukkan tugas kuis. Nanti Bapak Ibu bisa input itu. Kalau ada kendala, nanti hubungi kami saja. Insya Allah kami bantu selama 1 semester ini. Nah, untuk nilainya nanti kami sudah koordinasi dengan PDSI terkait itu, termasuk dengan skalanya. Jadi skala hurufnya juga sudah kami sesuaikan dengan peraturan yang ada di UNUJA. Misalkan yang nilai terendahnya 85 itu nilainya A, terendahnya 80 nilainya amin, dan seterusnya sampai dengan yang dapat nilai E itu ketika nilainya 0 gitu. Nanti Bapak Ibu untuk semester ini tetap pengajarannya kalau memang case method tetap sesuaikan dengan yang ada. Untuk penilaiannya akan kami sosialisasikan secara bertahap seperti itu Bu Arini. Oke. Baik, terima kasih. Sudah jelas Bu Arini? Sepertinya sudah. Berikutnya Pak Sahidan masih ada yang ditanyakan? Mohon izin masuk Pak Nur Hamid, Bu Aisyah. Baik, Pak. Terima kasih Pak Nur Hamid dan Bu Nur Aisyah serta Pak Musfi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Warek Satu bahwa tidak seluruh mata kuliah akan secara maksimal dan optimal ya, atau full gitu ya, untuk dilaksanakan melalui e-learning. Ada beberapa yang mungkin menjadi pilot project yang sudah ditentukan kemarin itu dan sudah kita kirim ke Bu Nur Aisyah ya. Jadi tidak semua diperhatikan, hanya saja tadi kalau saya tidak salah benar tadi bahwa Pak Warek menyampaikan yang wajib bagi seluruh dosen sepertinya hanya pada daftar hadir saja Pak ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya permintaan sih, bisa nggak Pak kalau misalnya secara pelan-pelan gitu nanti saat ini juga disampaikan kembali Pak, karena saya juga tadi agak bingung bagaimana menentukan daftar hadirnya, terus kemudian siapa yang punya kewajiban mengisi, terus bisa nggak dosen itu mewakili, kalau memang yang mengisi mahasiswa bisa nggak dosen itu mewakili mahasiswa mengisi dan lain sebagainya. Mungkin dipresentasikan lagi Pak, pelan-pelan saja Pak, kata Pak Agus tadi ibarat nompak kata mana coba enggak, saya nggak paham serius gitu. Bisa dipresentasikan lagi Pak, karena itu yang wajib sebenarnya bagi seluruh dosen, kecuali mata kuliah yang jadi yang jadi utama di semester ini, untuk kontennya ini mungkin daftar hadir saja Pak. Terima kasih Bu Nur Aisyah dan Pak Nur Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Bu. Baik, jadi memang kita harus memahami bersama-sama bagaimana proses pembelajaran blended learning. Yang pertama saya tekankan lagi acuannya adalah acuan DRPS. Jika DRPS itu belum dalam penyusunannya tidak berbasis bauran atau berbasis blended learning, maka tidak bisa itu dilaksanakan secara blended learning. Terus yang kedua, memang ada persentase di masing-masing mata kuliah itu kapan harus dilaksanakan dengan online dan materi apa, dan kapan harus dilaksanakan tatap muka langsung dan materi apa. Itu sebenarnya sudah termuat di RPS, sehingga tidak serta-merta pembelajaran online itu dilaksanakan misalkan saya hari ini ada jam ngajar, tapi saya ada kepentingan lain dan lain macam sebagainya. Nah ini tentu tidak demikian. Jadi sudah tersusun, sudah terkonsep, sudah terencana dengan sangat baik. Sehingga mahasiswa juga dengan membaca RPS mereka juga mengetahui kapan harus blended, kapan harus offline, kapan harus online. Online-nya itu pakai sinkronus atau asinkronus. Oleh karena itu, kemarin kita bersepakat dengan pimpinan dekan, dengan pimpinan fakultas dan pascasarjana, untuk di semester ini kita akan melaksanakan proses blended learning itu untuk mata kuliah keahlian prodi beberapa sesuai dengan hasil analisis
yang dilakukan oleh masing-masing prodi, sehingga pemanfaatan e-learning untuk dosen-dosen yang lain itu dalam rangka kelengkapan upload RPS, tujuan pembelajaran, dan absensi. Nanti dosen-dosen yang telah melaksanakan proses blended learning di semester ini nanti akan menjadi tutor sebaya atau pendamping Bapak Ibu dosen yang lain untuk melaksanakan pembelajaran blended learning sambil lalu prodi ini terus melakukan perbaikan-perbaikan RPS yang nanti akan dikaji oleh LPIP. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, terima kasih Pak Warek. Pak Hamid, apa perlu tambahkan? Oke, sepertinya Pak Cus tadi minta itu ya, request untuk penjelasan secara pelan-pelan disampaikan kembali. Benar Pak Cus? That's right, sir. Okay, then I will continue my explanation. Oke, saya share kembali. Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang daftar hadir, ini tampilan untuk template e-learning Unuja. Di daftar hadir ini tinggal diklik ya, diklik saja daftar hadir. Sementara saya hapus dulu semua sesinya. Bentar. Hapus. Oke. Lanjut. Oke. Nah, mulai dari yang pertama untuk status set. Kenapa perlu kami sampaikan untuk yang status set? Karena ini standar default yang kami isi. Gitu. Bukan ada penetapan, tapi kami isi sementara standarnya seperti ini. Ada hadir, ada izin, sama yang terakhir absen. Hadir poinnya 2, izin poinnya 1, absen poinnya 0. Nah, di bagian ini available for students minutes, ini Bapak Ibu mau menetapkan presensi ini muncul berapa menit. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menetapkan presensi ini hanya muncul 15 menit sejak kelas dimulai, maka tulis saja di sini 15. Jadi setelah 15 menit presensi ini akan lenyap dan mahasiswa tidak bisa mengisi. Seperti itu. Nah, oke. Terus di bagian ini automatically set when not marked, bagian ini itu ketika mahasiswa itu tidak mengisi atau tidak ikut ngapa-ngapain semacam itulah, itu mau dikasih apa? Kalau di sini setnya saya buat sebagai absen. Jadi kalau mahasiswa tidak mengakses ya berarti absen gitu. Oke, sampai sini semoga cukup jelas ya di bagian status set. Tidak dirubah pun sebenarnya nggak masalah. Jadi Bapak Ibu langsung ke add session aja. Gitu. Cuma kalau misalkan mau menetapkan, Bapak Ibu mau menetapkan bahwa presensinya hanya bisa diisi oleh 10 orang, 10 menit, ya udah diisi 10. Cuma saya menyarankan untuk dibiarkan saja karena kita masih belajar ini. Kecuali sudah terbiasa, mungkin kita bisa tetapkan itu. Kemudian di add session, untuk menambahkan sesi, Bapak Ibu bisa masuk di bagian add session. Nah, ini date-nya, date artinya tanggal ya. Jadi tanggal perkuliahan ini mau dimulai kapan. Nah, sementara saya tetapkan ini tanggal 21 Februari 2024, hari ini. Time-nya ini tanggal. Sarah, kok tanggal? Waktu, sorry waktu. Jadi time-nya waktu. Misalkan ini saya buat mulai pukul 11.20. Kemudian selesainya di 13. Jangan terlalu cepat. 15 misalkan agak lama kuliahnya ya. Mabuk kalau kuliahnya segini. Ini kuliahnya agak lama. Nah, setelah ini perlu diperhatikan bahwa mahasiswa itu bisa mulai mengisi presensi itu paling tidak 4 atau 5 menit setelah pukul ini 11.20. Berarti mulai bisa mengisinya itu sekitar pukul 11.24 itu sudah bisa ngisi. Gitu. Makanya saya tetapkan ini lebih awal. Saya buat 11.15 saja biar nggak nunggu. Jadi Bapak Ibu saya sarankan ditetapkan 5 menit sebelumnya. Nah, kemudian di bagian multiple sessions silakan diklik. Nah, ini ada menu repeat the session as follows. Jadi diklik saja. Nah, ini di centangnya diklik. Jadi ini artinya berarti presensi ini akan jadi beberapa sesi. Jadi mau dibuat menjadi 16 sesi. 16 sesi pertemuan. Nah, tinggal Bapak Ibu repeat on-nya dipilih hari apa. Jadi repeat on itu mau diulangi hari apa. Sekarang hari Rabu saya buat aja hari Rabu. Nah, di bagian repeat every berarti ini mau diulang selama berapa kali dalam seminggu.
Nah, karena karena seminggu sekali, maka kita buat 1 di sini. Kalau memang mau membuatnya itu 2 minggu sekali, berarti ini tinggal diganti 2. Kalau memang mau perkuliahannya 1 bulan sekali, ya udah, atau 10 minggu sekali, nah berarti tulis saja 10 minggu. Nah, sementara kita buat 1 saja. 1. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang modelnya asinkronus, tapi mau presensinya 1 bulan, salah 1 semester mau 2 kali kan bisa dibuat ini, bisa diatur. Nah, di repeat until ini digunakan kalau presensinya ini mau pertemuan terakhirnya kapan, seperti itulah. Nah, misalkan kalau di kalender akademik itu sekitar akhir Juli, Bu ya. Saya lupa. Jadi kita buat aja sampai anggap aja 25 Juli. Misalkan ini kita tetapkan 25 Juli 2024. Berarti presensi ini akan ditetapkan mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 25 Juli 2024. Nah, di bagian student recording, Potong sebentar Pak Nurhamid, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Biar nggak lupa. Kalau misalnya saya nih Pak Nurhamid, ini kan multiple session itu digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan yang seminggu ya, tiap minggu. Ya. Nah, rencana saya kan saya juga mencari pasca. Jadi di pasca itu kan tidak tiap minggu, tapi berdasarkan tanggal. Nah, apakah dengan begitu kita perlu mengabaikan session ini, terus kemudian tiap pertemuan kita buat sessionnya begitu? Ya, ya Pak Jos. Jadi kalau memang pertemuannya itu tidak seminggu sekali atau istilahnya apa ya, tertentu lah. Entah itu kalau mau ketemu ya ketemu seminggu 2 kali, kadang-kadang itu. Nah, nanti multiple sessionnya bisa diabaikan. Jadi nggak perlu multiple session, tinggal Bapak Ibu buat sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ketemu mahasiswa atau mahasiswa wajib ngisi presensi gitu. Siap. Lanjut, Pak Nurhamid. Makasih. Oke. Iya, istirahat biar ini. Bentar aja. Nah, selanjutnya ya di bagian student recording ini Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana mahasiswa ini mengisi presensi. Kalau memang ini mau dibiarkan nggak masalah. Jadi sebenarnya tadi langsung add boleh gitu, langsung add gitu boleh. Nah, cuma kalau misalkan Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa untuk mengisi sendiri, maka tinggal dicentang aja bagian allow students to record own attendance. Jadi mahasiswa bisa mengisi presensinya sendiri nanti disesuai jadwal. Di bagian automatic marking ini artinya kalau diklik sebenarnya ada tanda-tandanya, cuma ya bahasa Inggris itu tadi ya, nggak sampai sub, saya bilang itu tadi. Bapak Ibu bisa, sebenarnya ini dibiarkan juga nggak masalah sih bagian ini, cuma saya sarankan dibuat yes, biar nanti yang tidak hadir otomatis tidak hadir gitu. Kaitannya sama status. Kalau dibiarkan juga nggak masalah. Sama, ini juga kalau nggak dicentang juga nggak masalah. Cuma ini kami sarankan dicentang supaya kalau ada yang sudah klik ini tapi nggak sampai submit itu tetap dihitung hadir. Karena sebenarnya dia itu sudah akses cuma kelupaan klik submit, misalkan gitu. Nah, mau dihilangkan juga nggak masalah. Intinya ke sana. Nah, terus kita klik add. Nah, setelah di add, maka di bagian session, salah kan? Saya kliknya 2 kali nih. 2 kali kan? Oh iya, 2 kali. Enggak, ini karena saya klik 2 kali ya, jadi munculnya 2 kali. Sebenarnya tadi maunya cuma 1 kali. Atau ini saya centang aja. Saya hapus semua. Bentar Bapak Ibu, ini di luar area. Jadi, oh iya jadinya 2 kali ya ini ya, karena kecentangnya 2 kali. Saya tadi pas klik add-nya kepencet 2 kali, makanya muncul 2 kali. Nah, sementara seperti ini. Nah, jadi ini langsung otomatis muncul 46. Berarti harusnya muncul 23 ya. Harusnya munculnya 23. Ini saya klik 2 kali aja tadi. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kalau di bagian ini kan muncul 46 atau sebenarnya muncul 23. Kalau memang kebanyakan, Bapak Ibu tinggal hapus saja. Kalau hapus manual ya tinggal klik ini, delete session. Kalau mau hapus langsung banyak, maka tinggal dicentang aja mana yang mau dihapus. Anggap aja di sini. Saya centang asal aja. Nih, kemudian bagian pilih ini bagian hapus, terus klik OK. Udah. Maka ada sesi yang kita centang tadi udah otomatis kehapus. Ini berkurang kan, tadi 46, sekarang jadi 34. Gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya tadi kan terkait gimana isi presensinya. Kalau kita lihat kan, ini kelasnya mulai 11.15, terus yang ini juga 11.15, selesainya di 2 PM, berarti mahasiswa masih bisa mengisi. Jadi kalau kita lihat pesertanya, yang jadi mahasiswa di sini ada 2, ada akun namanya user coba sama Nurhamid. Jadi Nurhamid ini pesertanya. Saya keluar dulu, saya coba masuk di akun mahasiswa.
Ini akun sebagai mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Jadi mahasiswa masuk ke kelas, terus dia tinggal klik daftar hadir. Nah, nanti di bagian ini ada klik submit attendance. Jadi di tampilan mahasiswa itu ada klik submit attendance. Diklik saja ya, submit, terus karena ada 2 sekalian, submit. Oke, jadi mahasiswa kalau sudah klik submit berarti sudah terhitung hadir. Nah, saya logout lagi, saya masuk ke akun dosennya. Oke, nah kita kembali ke presensi ya, daftar hadir. Kalau kita lihat, yang tadinya akunnya bentuknya seperti apa? Seperti ini, sekarang jadi hijau. Hijau itu artinya berarti sudah ada mahasiswa yang melakukan presensi. Kalau Bapak Ibu menginginkan mengisi itu sendiri, maka klik saja warna hijau ini, diklik. Nah, nanti ada otomatis kelihatan siapa yang belum mengisi presensi. Warnanya nanti merah. Kalau memang ini dikehendaki untuk hadir, silakan dia klik hadir. Kalau memang dihitung absen, ya berarti ya diklik absen. Oke. Setelah itu, kalau sudah selesai, tinggal ada save attendance. Oke, selesai. Mau sekalian yang ini misalkan dihitung izin lah. Save attendance. Oke. Sudah selesai untuk presensinya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat laporannya, report ya, laporan kan bahasa Inggrisnya report. Di report, nah di report ini nanti kelihatan di semua pertemuan ini kan kebetulan ditampilkan semua. Di semua pertemuan ini Februari tanggal 21, user coba, mahasiswa atas nama user coba ini hadir. Nilainya 2 dari 2, berarti poinnya dia maksimal. Nur Hamid ini absen, berarti nilainya 0 dari 2. Terus di Februari sama tadi, ini 22, yang ini nilainya 1 karena keterangannya izin. Kalau kita lihat di ini, kita scroll ke paling kanan, maka kelihatan kan ada berapa sesi yang sudah dijalankan? 2 sesi. Poinnya berapa? Yang user coba poinnya 4, yang ini poinnya 1. Presentasinya berapa? Berarti yang user coba presentasi kehadirannya adalah 100%, yang Nur Hamid kehadirannya adalah 25%. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk presensinya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendownload, Bapak Ibu tinggal klik bagian export. Kemudian ini downloadnya mau format apa, sementara yang disediakan baru 3 ini ya, Excel, OpenOffice, sama teks format. Setelah itu tinggal klik OK, nanti otomatis ke download. Nah, ini sudah terdownload, nanti jadi file Excel. Begitu Pak Cus, barangkali ada apa? Ada pertanyaan atau gimana? Sangat paham. Terima kasih Pak. Oh, lebih jelas daripada yang tadi ya. Karena 2 kali. Oh iya, ya baik. Saya stop share. Ada yang tanya? Selanjutnya di kolom komentar itu ada yang bertanya Pak. Yang pertama, apakah nanti ada grup Telegram yang bisa digunakan oleh dosen atau mahasiswa untuk menanyakan hal terkait pemanfaatan dan cara penggunaan e-learning? Apakah akan ada disediakan grup Telegram? Baik, untuk grup Telegram ya, untuk dosen sepertinya sudah ada grup dosen. Barangkali Bapak Ibu bisa tanyakan di grup Telegram itu kan ada grup dosen. Nah, Bapak Ibu kalau memang mau bertanya bisa tanya aja langsung di grup itu. Insya Allah nanti dari tim LPIP akan menanggapi di grup itu. Jadi saya rasa kalau grup dosen kan sudah ada. Kalau untuk mahasiswa, kalau memang ada kendala, Bapak Ibu terkait presensi terkait perkuliahan itu tadi, atau secara umum terkait model e-learning lah, Bapak Ibu bisa mengarahkan itu ke 3 kontak ini. Silakan dipilih mau ke Nur Hamid, ini kontak Telegram ya, tinggal di search, mau ke saya Nur Hamid atau Bu Aisyah, itu akunnya ada, kemudian atau ke Pak Musfi, silakan dipilih. Jadi untuk kontaknya mungkin bisa diarahkan ke sana gitu. Kami untuk grup dengan mahasiswa sendiri kami rasa tidak, menurut kami sementara kami tidak buatkan karena untuk mengurangi banyaknya grup gitu. Bahkan kalau saya sendiri untuk perkuliahan, khusus untuk perkuliahan sudah tidak pakai chat Telegram, saya pakainya chat yang ada di Moodle. Jadi saya manfaatkan e-learning itu beneran. Mahasiswa kalau misalkan chat lewat Telegram tidak saya balas, tapi kalau chat lewat e-learning itu saya balas. Jadi saya yang cek itu pakai e-learning. Nah, gitu untuk itu. Ya, yang pertanyaan kedua.
Oh ya, ini ya, saat kita sudah login e-learning melalui Moodle, apakah otomatis tidak bisa mengakses e-learning lagi ya Pak? Karena saya coba login ke e-learning, diharuskan keluar dari Moodle. Ini yang pakai Android atau gimana Pak? Maksudnya Pak Arifin apa bisa menyampaikan langsung? Oh, yang pakai Android. Saya kurang paham kendalanya sih ya. Cuma pada prinsipnya itu kalau misalkan kita sudah masuk di Moodle-nya kan kalau sudah masuk ke Moodle, saya rasa bisa akses dua-duanya karena aksesnya beda. Jadi di Moodle itu tinggal masukkan aja situs alamat webnya e-learning.unuja. Nanti Bapak Ibu ketika di next akan perlu memasukkan ke username sama password. Username-nya bisa diambil di data itu, kemudian oke. Setelah itu kalau sudah masuk sepertinya sudah langsung oke. Jadi kalau memang ada kendala mungkin setelah ini bisa disampaikan langsung ke kami gitu. Karena saya nggak tahu tampilan di Android-nya saat ini di Pak Arifin seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti setelah ini kita bisa komunikasi lebih intens terkait itu. Mau tanya? Ya. Umar, silakan. Itu ada bisa download jurnal mengajarnya enggak ya di e-learning itu? Soalnya kan terkait dengan laporan BKJ juga. Apakah bisa mendownload jurnal mengajar? Ya. Pengisian jurnalnya di mana? Jurnal mengajarnya. Baik, saya tampilkan lagi. Share screen. Ini Bapak Ibu. Terkait jurnal mengajar tadi sempat saya singgung ya di waktu pengisian daftar hadir. Jadi jurnal mengajar itu sudah kami diskusikan dengan PDSI terkait jurnal mengajar. Jadi fitur ini akan bertahap. Insya Allah untuk jurnal mengajarnya paling lambat paling tidak sebelum UAS pasti insya Allah kami usahakan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang perlu mengisi jurnal ajar sebenarnya yang diubah cukup di bagian pertemuan 1. Oh, nantilah sampai ke ATM, transfer ke Palestina, biar kedua yang bisa. Cuman harus keluar APA-nya dulu. Oh, dulu. Jadi Bapak Ibu nanti itu cukup mengubah tulisan pertemuan 1 karena di jurnal mengajar untuk saat ini kan isiannya nomor pertemuan, kemudian topik pertemuan, kemudian yang terakhir kan tanda tangan. Nah, nanti itu akan digantikan dengan yang digital. Jadi isian pertemuannya itu bergantung di pertemuan ini Bapak Ibu mengisi apa gitu. Untuk mengeditnya silakan Bapak Ibu hidupkan edit mode hidupkan mode 2. Kemudian nanti di pertemuan ini Bapak Ibu tinggal kasih pertemuan ini mau diisi apa dari kontrak perkuliahan misalkan gitu. Nah, nanti ke depan kami akan tarik data ini sehingga langsung jadi jurnal. Jadi jurnalnya itu langsung ditarik dari modelnya. Kalau Bapak Ibu ini nggak diganti, kemudian isinya tetap pertemuan 2, maka nanti jurnalnya juga tertulis pertemuan 2 gitu saja. Tidak ada topik yang berubah seperti itu. Insya Allah untuk semester ini kami akan full pandu. Jadi kalau misalkan ada kendala, silakan disampaikan ke kami. Jadi LPIP siap untuk menjadi kontak center. Salah, teman 1 ini saya kembalikan. Oke, gitu Pak Umar. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Nambah boleh Bu Raisa. Terima Kasih Bu Raisa. Pak Nur Hamid, saya kembali lagi ke yang absen tadi. Jadi dijelaskan oleh Pak Nur Hamid kaitannya dengan ekspor hasil absensi mahasiswa itu. Terus kemudian outputnya dalam bentuk. Berarti kan nanti kita harus tulis lagi itu daftar hadirnya untuk bisa dilaporkan di Sister, di PKD. Teman-teman kan tiap akhir semester mesti melaporkannya di Sister. Nah, apa tidak lebih baik kalau bukan masukan sih, apa yang sudah diikut oleh mahasiswa tiap pertemuan itu, kemudian nanti ekspornya itu bisa dalam yang sudah disiapkan oleh kita dosen bahwa nanti itu bisa dilaporkan. Kalau melaporkannya dalam bentuk Excel begitu kan ya mudah-mudahan bisa diterima ya oleh asesor. Ini ada Pak
kan Agus ini yang jadi asesor belum diterima tapi biasanya ditolak ya Excel itu kan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya nanti luarannya itu sudah dalam bentuk sesuai dengan tim yang sudah tentukan, mungkin apa bisa begitu nih Pak? Oke, terima kasih Pak Cus. Langsung saya potong ke Bapak. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah kami jelaskan itu Pak di waktu materi tadi ya, waktu penjelasannya. Mungkin tadi terlalu cepat jadi nggak kejangkau. Untuk presensi dan jurnal perkuliahan, perkuliahan nanti akan semacam kayak gini. Nanti itu bahkan dosen nggak perlu download. Nanti isiannya itu langsung otomatis ke Sister. Ke depan kita mau gitu, Pak. Jadi waktu dosen mengisi BKD di bagian bukti ajar itu sudah tidak tertulis tidak ada bukti ajar, tapi sudah ada bukti ajar minimal berupa presensi dan jurnal perkuliahan minimal itu, karena itu datanya bisa kita ambil dari e-learning gitu. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya mau PDF bisa tinggal nanti kita buatkan PDF dan standarnya di Undunya mau ditetapkan seperti itu. Cuma untuk saat ini lagi-lagi itu kita akan bertahap itu sedikit-sedikit. Insya Allah nanti saat pengisian BKD sudah siap. Nah, nanti di pengisian BKD dosen cukup menambahkan apa yang kurang. Misalkan karena RPS-nya belum, tinggal diupload RPS-nya. Tapi yang jelas presensi sama jurnalnya karena bisa kita ambil dari e-learning, maka tinggal cukup di e-learning. Tidak perlu diupload lagi oleh dosen. Nah, ke depan sebenarnya kita maunya ini bukan kita. Kami usulnya sudah kami upayakan ya. Nanti juga RPS juga nggak perlu diupload selama dosen sudah mengumpulkan. Jadi dosen nggak perlu upload lagi RPS di e-learning. Nah, ke depan insya Allah rencana mau gitu Pak. Gitu Pak Gus. Menarik. Kita tunggu Pak Nurhamid. Menarik. Ya, doakan tim LPP tetap sehat selalu. Siap. Pak Nurhamid, Bu Naisa, dan Pak Muslim mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih. Menarik. Makasih. Masa Bu? Pak Farhan ya. Silakan Pak Farhan. Singkat, padat, dan jelas. Pak Farhan, ada yang mau disampaikan? Boleh masuk Bu? Iya, Pak. silakan. Ya. Ayo Pak Farhan. Halo. Ya, silakan Pak. Baik. Saya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh dosen Universitas Nurul Jadid bila banyak hal yang kurang. Langsung dan tidak pertanyaannya berkenan bisa Pak Farhan? Bisa langsung pertanyaan aja Pak. Baik. Pertama, saya ingin bertanya di antara dosen lektor yang sudah mengamalkan tim teaching, itu sudah ada apa belum? Pertama itu pertanyaannya. Karena mengingat Nurul Jadid ini best education leadership mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Jadi ketika ada dosen dengan lektor kepala yang memiliki tugas mengajar tim teaching seperti PGMI, itu banyak guru MI di Nurul Jadid itu yang berpengalaman leadership. Maka ada mata kuliah yang menurut saya harus diampu oleh dosen tim teaching. Saya ingat LP3M sempat mengamalkan tim teaching di Prodi KPI melalui mata kuliah Bahasa Indonesia 1 semester. Nah itu nanti teknisnya di e-learning seperti apa, karena mengingat ada mata kuliah yang lain yang memang harus tim teaching seperti aswaja, kepesantrenan, dan lain-lain. Terutama juga prodi yang lain yang berkaitan dengan IT, di mana dosen selain FT, itu yang berkaitan dengan teknologi pendidikan memang harus tim teaching dengan dosen yang ahli IT. Yang LK Belum siapa? lagi, oke, itu ada dua pertanyaan. Yang lektor Satu, kepala siapa itu? halo? Yang lektor kepala siapa? Ya, yang bertanya ini, Pak.
Pak Hasan Nggak Baharun boleh contohnya. sorry. Jadi itu pertanyaan saya. Yang kedua, berkaitan dengan e-learning, kalau ada pilihan blended, apakah yang sifatnya kolaborasi kuliah umum bersama pengampu mata kuliah yang lain di kampus yang sudah kerjasama dengan kita, itu juga akhirnya harus dibicarakan model tim. Maksud saya begini, kalau tim teaching itu berjalan secara resmi dan belum resmi, itu seperti apa regulasinya yang diatur oleh LPIP. Terima kasih. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf bila pertanyaan saya tidak berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hamid, silakan menanggapi. Ya, permohonan maafnya diterima. Jadi pertanyaannya sebenarnya berkenan, cuma mungkin kurang nyambung gitu. Oh baik, Kak. Tapi ada satu yang nyambung tadi. Terkait ini ya regulasi tim teaching. Kami sebatas itu, sebatas membahas terkait dengan di PDDT-nya ya. Jadi sebenarnya untuk tim teaching itu kan juga dilaporkan di Sister itu sebagai tim teaching. Jadi sebatas kami menjawab itu. Kalau misalkan ternyata di pelaksanaan di fakultas itu bahasanya tim teaching, tapi kemudian dilaporkan cuma satu, kami nggak tahu sampai situ. Jadi sebatas bahwa untuk yang tim teaching itu memang ada pelaporan sendiri. Cuma konteksnya mungkin kita nggak bahas hari ini. Nah, terus untuk apa namanya perkuliahan yang sifatnya kolaborasi atau bahkan tim teaching yang dilaksanakan menggunakan e-learning Unuja atau model ya, itu teknisnya seperti apa? Nanti gampang Bapak Ibu. Selama data itu nanti memang tertulisnya itu tim teaching dan memang ada lebih dari satu dosen yang perlu mengakses satu mata kuliah, jadi kan tim teaching seperti itu ya. Maka kami bisa mengupayakan ke PDSI untuk pengaksesan itu tadi. Nanti ada satu mata kuliah dengan pengajar yang lebih dari satu, itu tidak sulit lah. Dan kami sudah dari Unuja juga sudah punya pengalaman terkait itu, terkait apa namanya pembelajaran daring kolaboratif gitu. Jadi prodi pendidikan matematika khususnya kan kemarin dapat hibah terkait pembelajaran itu. Jadi ada 2 mata kuliah yang pengajarnya itu dari 2 universitas. Yang pertama dari Unuja sendiri dan yang kedua itu dari Uniwara, dari Universitas PGRI Wiranegara. Dan itu kayaknya hadir Bu Olive ya. Dan itu pelaksananya Bu Olive. Jadi kami paling tidak untuk pelaksanaan blended atau pelaksanaan tim teaching kalau misalkan di e-learning Indonesia itu mungkin ya itu sangat mungkin. Itu Pak Farhan, semoga cukup jelas itu. Kita tinggal menambahkan pengajarnya saja sebenarnya di e-learning gitu saja sih. Baik, cukup jelas ya Pak Farhan. Ini sesinya apa masih mau dilanjutkan atau cukup? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, iya. Sudah cukup jelas. Pak saya pokoknya kalau Pak Saida sudah paham, saya sudah lega. Pak Hamid perlu ditekankan itu Pak Hamid. Oke Pak. Ingatkan kembali bahwa penerapan blended learning ini sesuai dengan hasil analisis prodi dan nanti dekan yang akan memberikan surat tugas kepada dosen. Jadi tidak untuk yang semester ini tidak semua full blended learning. Gitu Pak Ahmed. Tidak semua full blended learning. Mata kuliah inti keprodian kemarin yang sudah disebut dengan dosen yang juga sudah dipilih oleh prodi nanti akan diberikan surat tugas oleh dekan untuk menerapkan blended learning full. Nanti saya minta LPIP melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaannya Pak Amit. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan, silakan dilakukan pelatihan kembali sambil lalu sambil lalu nanti melaksanakan proses perkuliahan di semester genap ini. Oke, Pak. Yang lain masih dalam tahap bagaimana melakukan absensi menggunakan model e-learning, lalu kemudian upload RPS dan tujuan pembelajaran. Gitu Pak. Baik, Pak. Oke. Ya. Untuk untuk dosen yang ditugaskan untuk blended learning sendiri, insya Allah nanti jam 1 ada pertemuan khusus Pak. Jadi Kaprodi bisa menugaskan dosennya untuk mengikuti pertemuan nanti.
jam 1 sampai jam 3. Insya Allah kami dampingi untuk pengisiannya dari jam 1 sampai jam 3. Dan tidak hanya itu, kalau memang nanti diperlukan ada pendampingan khusus untuk misalkan materi yang diberikan dari LPIP itu tidak komprehensif, misalkan pendampingannya tidak komprehensif dan tidak faktual misalkan seperti itu, kami akan datangkan langsung ahlinya, insya Allah. Tenang, insya Allah seperti itu. Oh, untuk menggunakan e-learning, misalkan Pak Farhan 1 semester hanya ngajar 4 kali gitu, itu langsung ketahuan Pak. Oke, langsung. Langsung. Oke, termasuk misalkan nanti di presensinya itu kan dosen bisa ngisi. Kalau misalkan dosen itu ternyata baru di UAS mengisi semua mahasiswa, nanti kita akan bisa cek itu di lognya. Jadi kelihatan nanti dosen itu mengisi kapan mengisi presensinya, kapan diisi gitu. Nanti insya Allah itu juga bisa dicek, Pak. Yang penting Pak Farhan terpantau, saya selesai. Oke, siap. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, Pak, silakan. Bapak siapa? Ya, monggo Bapak dipersilakan. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Jackson, Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah, Pak. Nah, itu terkait dengan penilaian, Pak Hamid. Mungkin tadi bisa diadukan lihat masalah nilai, Bu. Halo? Pak Hamid tentang masalah nilai. Oke. Nah, masalah nilai tadi, Pak. Oke, baik. Jadi, masalah nilai itu. Baik, selama ini kan ada asas bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Mohon Pak dijelaskan dulu, Pak. Bagaimana cara teknik untuk memberikan nilai kepada mahasiswa, kepada mahasiswi, berkaitan dengan penilaian ada asas bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebentar, Pak, ya. Seringnya. Oke. Baik. Untuk penilaian sendiri ya, untuk evaluasi yang digunakan secara umum, kami hanya sebatas membahas, maksudnya kemampuan kami hanya sebatas menjawab untuk evaluasi yang digunakan, yang bisa digunakan berdasarkan apa yang muncul di pelaporan PD Dikti, yang acuannya tentunya adalah penjaminan mutu SNPT tentunya seperti itu. Jadi untuk evaluasi yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu itu ada 6 hal yang bisa digunakan. Yang pertama itu aktivitas partisipatif, yang kedua adalah hasil proyek, kemudian yang ketiga tugas, yang keempat kuis, yang kelima ujian tengah semester, dan yang terakhir yang keenam itu ujian akhir semester. Nah, tentunya evaluasi yang digunakan ini mengacu kepada RPS yang Bapak Ibu gunakan atau metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan metode yang namanya case method, misalkan gitu, maka maka evaluasi yang digunakan tentunya adalah aktivitas partisipatif. Karena di case method itu melibatkan aktivitas partisipatif. Dosen memberi case, kemudian mahasiswa mencari solusi untuk case tersebut, kemudian muncullah diskusi untuk membahas case yang dibahas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning, maka tentunya karena itu menggunakan proyek perlu evaluasi berupa hasil proyek. Jadi semacam presentasi proyeknya atau proyek yang sudah jadi itu seperti apa. Bisa berupa, kalau memang mau ditentukan hanya sebatas prototype atau memang proyek tertentu ya silakan gitu. Kemudian kalau memang Bapak Ibu menggunakan metode yang lain yang mungkin tidak hafal di bagian itu ya, misalkan di luar case method atau di luar PJBL, maka evaluasi yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah seperti UTS dan UAS itu Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi tugas, kuis, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester itu bisa secara umum Bapak Ibu gunakan. Nah, lalu lebih lanjut lagi ketika misalkan supaya itu bisa diklaim sebagai case method, lalu seperti apa kalau kita mengacunya itu ke saya lupa yang tahun 2023 kemarin terkait dengan IKU. Kalau bisa kita klaim itu sebagai case method ketika
aktivitas partisipatifnya itu bobotnya itu lebih dari atau sama dengan 50%. Jadi kalau misal selainnya bisa diambil dari tugas, bisa diambil dari kuis, tapi ada nilai untuk aktivitas partisipatif gitu. Kemudian sama untuk yang PJBL, Project Based Learning, maka untuk hasil proyeknya itu nilainya minimal 50%. Jadi gitu Pak, sepertinya Pak Ibnu Adam ini. Jadi semacam seperti itu. Untuk yang tadi bertingkat kemudian berlanjut, kami kurang paham terkait hal tersebut gitu. Jadi kalau sementara kami acuannya itu seperti ini dulu gitu. Begitu Pak Adam. Terima kasih Pak, terima kasih. Berkaitan ya Pak, berkaitan dengan ya namanya mahasiswa mempunyai mempunyai kecerdasan masing-masing Pak. Tentunya kita sebagai dosen memberikan kepada mereka dengan adanya kecerdasan mereka harus memberikan ilmu secara bertahap, bertingkat, berlanjut, Pak. Seperti di angkatan, tak mungkin itu langsung diberikan plek itu, mati nanya orang tuh, Pak. Maksudnya apa? Harus bertingkat, Pak. Seperti ngasih renang. Renang itu kan keterampilan, tapi itu bertahap bicaranya begini, Pak. Baru terakhir ya Anda bisa dinyatakan terampil dari renang. Begitu juga kepada mahasiswa itu tentang masalah pembobotan. Begitu dalam di dalam UTS ataupun di UAS itu kan ada nilai bobot, Pak. Apakah sudah dari Bapak sudah direncanakan berapa bobot yang diberikan kepada mahasiswa tentang masalah soal? Taruhlah sekarang soal ada 5. Itu soal yang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir itu tentunya tidak sama, Pak. Mungkin dari Bapak ada panduan, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Oh, baik. Saya tampilkan template e-learning kalau seperti itu, Pak. Bentar. Jadi di template RPS, kalau misalkan kehendaknya Bapak panduan dari kami ya, rentetan dari kami, maka yang perlu dilihat itu tentunya adalah acuannya adalah RPS. Jadi kalau misalkan penentuan bobot itu mau disampaikan, maka kalau memang mau standar yang dari kami misalkan seperti bukan dari kami ya, standar RPS misalkan gitu, Bapak bisa lihat di bagian CPMK yang didapatkan oleh di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Di CPMK itu nanti masing-masing ada sub CPMK. Jadi sub CPMK-nya ada beberapa. Kalau untuk penentuan bobot, Bapak bisa lihat di CPMK 1 atau CPMK sampai berapapun itu punya keterkaitan di CPMK keberapa. Semakin banyak keterkaitan sub CPMK dengan CPMK tentunya bobotnya lebih besar. Nanti tinggal dihitung saja keterkaitannya itu berapa. Kalau memang misalkan dia anggaplah total yang terkait itu ada 10 poin, kemudian dia keterkaitannya saja itu 5 poin, maka bobotnya adalah 5/10-nya, berarti 50%, semacam itu. Cuma untuk hari ini kami nggak jelaskan sedetail itu. Pada prinsipnya kalau memang mau ditekankan ke bobotnya yang sesuai seperti apa, maka tentunya kita bisa melihat ke CPMK dan sub CPMK mata kuliah tersebut. Jadi acuannya tetap ke RPS atau rencana pembelajaran semester, seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Mengingat sudah pukul 12 berapa menit. Barangkali kita akhiri Pak ya. Oke, enggak Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Jika pun nanti ada pertanyaan terkait dengan e-learning, bisa disampaikan ke kontak yang sudah disebutkan tadi di LPP, siap membantu Bapak dan Ibu. Kemudian saya kembali mengingatkan kepada Kaprodi, Bapak Kaprodi nanti mohon ditugaskan dosen-dosen yang pengampu mata kuliah blended learning untuk hadir di Wisma Dosen jam 1. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Hamid jangan lupa besok. Nur Hamid besok ya. Oke. Oke.
Ya. Makasih Pak Nur Hamid. Oke, sama-sama. Makasih Bu Aisyah. Makasih Pak Terima Hussein. kasih Pak Jus. Terima kasih Pak Mohon Hamid izin dan Bu Aisyah. mengundurkan diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Hamid. Assalamualaikum. Salam.